Mau bagi-bagi lahan IKN gratis ke negara sahabat, pemerintah dinilai putus asa. Lahan IKN diobral gratis, ya, mau dibagi-bagikan ke negara sahabat buat untuk kantor kedutaan. Terus kira-kira kebayang nggak negara mana yang mau ngambil itu kemudian terus bangun kantor kedutaannya, ya kan? Paling-paling itu Timor Leste, ya, karena Timor Leste lah yang menjadi bandingan dari Prabowo. Yang akan saya usulkan kepada Bapak Presiden karena untuk menarik mereka lebih cepat. Karena beliau kan sampaikan 2028 akan menjadi ibu kota politik, berarti eksekutif, legislatif, yudikatif sudah mulai beroperasi. Mestinya para duta besar, para kedutaan juga bisa pindah ke sini. Nah, untuk menarik mereka, juga untuk meyakinkan mereka bahwa otorita ini menurut Presiden kita jalankan, saya berikan clue saja. Kalau Anda bisa membangun, karena kami sudah siapkan 60 sekian hektar, yang 20 sekian hektar adalah kawasan hijau, yang 30 hektaran untuk presiden, ya, untuk kedutaan. Kalau Anda, karena ini pasti resiprokal, dilakukan oleh menteri ke luar negeri. Kita di luar negeri pun ada yang diberi, ada yang beli. Kedutaan Indonesia di luar negeri ada yang beli, ada yang diberi. Nah, ini resiprokalnya di situ. Jadi bukan putusan saya. Cuma saya memancing mereka. Kalau Anda bisa bangun sebelum 2028, saya akan mengusulkan pada Bapak Presiden dan Menteri Luar Negeri untuk itu mungkin dilakukan. Kira-kira kalau misalnya ya Prabowo ini mengiyakan apa yang diminta oleh Basuki Hadi Mulyono, gitu kan? Terus diminta juga supaya media kedutaan-kedutaan besar itu memberikan ucapan terima kasih dan akan segera bangun kedutaan. Apa yang akan terjadi kalau misalnya ya semua malah ngacir gitu loh, ya? Apa memaksa mereka untuk dikasih tanah? Ya lebih baik nggak usah punya hubungan diplomatik kalau tidak di Jakarta, gitu, gimana coba? Ini menjadi menarik itu. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga tentu saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak, nanti pasti saya dikomplain. Pak, di dalam negeri ini yang punya duit banyak, Pak. Ngapain cari ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, ke Jepang, ke Uni Emirat Arab? Di sini banyak yang punya duit, Pak. Pasti ada progres investasi asing di IKN, Pak, untuk keberlanjutan pembangunan ini seperti apa, Pak? Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Saya Yandri dari TV One, Pak. Tadi habis memberikan pidato, tadi banyak sekali dipromoti oleh CEO. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Terus gimana reaksi mereka? Nggak ada, minta foto aja. Ya, cuma menghamburkan uang aja. Dan usulan ini bertujuan supaya ibu kota Anyar yang berlokasi di Kalimantan Timur itu bisa segera dipadati. Tujuannya sangat praktis banget, ya. Itu juga termasuk bangunan kantor kedutaan negara sahabat, ya. Dia katakan begini, saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan pemberian lahan gratis di IKN kepada
negara sahabat. Itu kata Basuki dalam rilis resmi. Ya, yang memutuskan itu ya negara sahabat sendiri, mau dikasih apa menolak. Usulan bagi-bagi lahan gratis di Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi sahabat negara-negara yang ingin membangun kantor kedutaan besar di sana menuai kritik. Usulan ini rencananya akan disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada Presiden Prabowo Subianto. Ekonom Center of Economic and Law Studies CELIOS Nailul Huda menilai pemberian lahan secara cuma-cuma menunjukkan keputusasaan pemerintah terhadap keinginan pembangunan IKN. Pasalnya jika IKN sukses maka pemerintah tidak akan mengusulkan ide tersebut. Saya rasa memberikan lahan secara cuma-cuma ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah putus asa terhadap niat buruk pembangunan IKN. Jika ada harapan IKN ini akan sukses, pemerintah tidak perlu repot-repot membagi lahan untuk pemerintahan negara lain kan. Kepada Detikcom, Senin tanggal 17 Februari tahun 2025. Menurutnya pembangunan kantor kedutaan besar di IKN bakal dilakukan sendiri oleh negara sahabat saat IKN sudah resmi ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia lewat terbitnya keputusan Presiden Kepres. Nailul menyebut pemerintah negara lain belum menganggap ibu kota Indonesia akan pindah ke IKN. Kedubes akan membangun kantor dengan sendirinya ketika ibu kota negara Indonesia sudah ditentukan dengan Kepres. Ketika tidak ada Kepres, buat apa kedubes negara lain memindahkan kantornya di IKN yang saat ini juga masih belum dibangun dengan penuh? Harus ada jaminan secara formal dan juga anggaran agar pembangunan IKN bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan, ujarnya. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemindahan kantor kedutaan besar ke IKN bukanlah hal yang mudah. Pasalnya sejumlah negara sudah punya kantor di Jakarta dengan biaya pembangunan yang tidak murah. Artinya kalaupun usulan itu disetujui Prabowo belum tentu negara-negara sahabat bersedia membangun kantor lagi di IKN. Agus juga menilai Indonesia tidak bisa mengatur pilihan negara lain. Kalau bagi-bagi lahan kepada kedutaan, menurut saya itu sulit bisa terjadi karena kedutaan itu kan sudah membangun kedutaan itu di Jakarta, terus tiba-tiba disuruh pindah, nggak maulah. Kedutaan AS berapa triliun itu mereka bangun di Merdeka Selatan, Jakarta, ujarnya. Dikasih tanah pun nggak mau. Kita lihat saja, masa mau ngatur negara lain, nggak mungkinlah semua sudah punya kedutaan di Jakarta, terus suruh pindah sebelum 2028, mana mau dia. Apalagi sebagian besar masih baru-baru dia, sambung Agus. Sebelumnya, Basuki menjelaskan bahwa usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana transfer ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028. Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan menyarankan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat, jelasnya. Basuki menambahkan dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi kompleks diplomatik.